dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-21, saya tidak akan menolak apa yang dikatakan oleh Gurunda. Tetapi karena ada ayatnya, waduh. Jadi kesimpulannya gimana, Bang? Harus baca di dalam pasal selanjutnya. Ya, yang mana Paulus menyebut orang-orang Galatia sebagai orang bodoh itu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini kelihatan sekali kan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Terus apa hubungannya dengan itu? Iya kan. Silakan. Di dalam ayat-ayat ini dia mengatakan bahwa sebelum kebenaran, kan di ayat tadi mengatakan antara hukum Taurat dengan penyalipan Yesus kan, di ayat 21 di ayat 21 ini hukum Taurat dengan kematian Kristus. Nah, di dalam pasalnya yang ketiga ini adalah hukum Taurat dengan iman. Nah, sebelum hukum Taurat ini ada kebenaran yang diperhitungkan oleh Allah, yaitu iman yang dimiliki oleh Abraham. Secara itu juga, ya ayat 6. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Sebagai kebenaran. Iya, saya hanya butuh kesimpulan aja. Apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Kata abang ini ada. Kata Paulus kalau ada maka sia-sialah kematian Kristus. Itu aja pun. Iya, tapi ini harus ada penjelasan karena itu adalah kalimat negatif, Pak. Iya, penjelasannya apa? Kalimat negatif ini yang membandingkan antara hukum Taurat dengan iman, kebenaran yang iya. Saya udah tahu dulu. Kebenaran hukum Taurat itu harus ada perbuatan, tapi ada kebenaran yang satu, yaitu kebenaran yang dibenarkan karena iman. Itu perbedaannya. Kebenaran yang ada di dalam iman yang bagaimana? Iman percaya kepada Kristus kan? Iya. Nah, itulah makanya. Sebelum hukum Taurat, sebelum kebenaran yang ada dalam hukum Taurat, ada kebenaran yang ada di dalam Abraham, yaitu Abraham percaya. Nah, sia-sia kematian Kristus kalau gitu. Sebentar dulu. Karena kepercayaan yang dimiliki oleh Abraham itu percaya kepada kematian Yesus. Tetapi sifatnya nih nubuatan. Sifatnya nubuatan itu karena nubuatan itu mengandung rahasia yang perlahan demi perlahan itu disampaikan secara bertahap oleh Tuhan kepada nabi-nabi. Tidak semuanya nabi mendapat katakanlah 100% tentang Yesus Kristus, tapi ini penglihatannya ada yang tipologi, analogi, ada apa ya? Seperti kita lihat di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ketiga nih. Ini kalau ada kebenaran. Sebentar dulu Bang, kan giliran ada kebenaran nggak mau motong. Kenapa mau dipotong? Enggak, yang Anda jelaskan bukan di situ Bang. Yang Anda jelaskan itu ada dua hal. Nah, ini soalnya begini. Ini di dalam Galatia 3 ayat 21 ini berbicara tentang kebenaran sebelum hukum Taurat. Adanya sebuah kebenaran sebelum hukum Taurat. Berarti di sini kan sudah ada dua kebenaran. Iya, dikatakan dalam kitab saudara, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Permasalahannya sekarang, ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ya jelas saya bilang itu ada, ya kan. Nah, kebenaran yang ada. Sebentar dulu. Aduh. Oke, sekarang saya puasin. Bapak mau bertanya, saya beri 1000 karpet pertanyaan merah, pertanyaan kepada saya. Tapi kalau ingin dijawab, tolong dengar dulu ya.
Kalau nggak mau dengar, buat apa kita diskusi? Oke? Saksinya host ya. Ini saya siapin 1000 karpet merah pertanyaan gurunda kepada saya. Tapi tolong kalau saya menjawab hargai. Host saksi ya. Host saksi ya. Jangan kelamaan. Oh, nggak bisa. Sedangkan pertanyaan Bang Suma Gurunda tadi itu terlalu panjang. Saya hormati. Saya duduk manis. Bahkan dia sempat berulang. Gini, host. Ini bukan dia sempat sudah 3 kali dia bertanya dalam pertanyaan yang sama. Memangnya saya orang dulu nggak bisa dengar pertanyaannya. Kalau Pak Jordan nggak bisa menjawab pertanyaan Bang Juma, berarti Pak Jordan orang bodoh. Ya sudahlah, kalau begitu, kalau saya orang bodoh berarti sudahlah, jangan diskusi dengan orang bodoh. Kan kelihatan kalau orang bodoh itu jadinya hitam. Tuh, lihat hitam saya putih. Iya, justru yang lebih bodoh adalah orang bodoh. Karena dia sudah tahu orang bodoh, kenapa diskusi dengan orang bodoh. Berarti yang bodoh itu adalah orang yang berdiskusi dengan orang bodoh. Orang bodoh itu memaksakan diri minta naik. Udah bodoh memaksakan diri minta debat. Namanya diskusi, Pak Jordan saling membantah. Kalau Pak Jordan gak mau dibantah, jangan diskusi, monolog aja sendiri, buka komal. Iya, tapi namanya diskusi, Bang. Kita harus hargai waktunya saya. Anda kelamaan, justru tadi Gurunda sebentar. Anda yang kelamaan di sini. Jangan ngeyel, saya botakin juga loh. Jangan ngeyel. Aduh, gimana? Ya, kembali ke tema. Ini temanya, adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan. Sebenarnya udah KO tadi ketika dia mengatakan ada. Nah, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Udah selesai di situ. Harusnya Anda sebagai seorang Kristen, kalau Anda sebagai seorang Kristen, Anda harus tegas, tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Selesai. Maka Anda tetap teguh pendirian dalam iman. Kenapa? Meskipun Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, faktanya kan Anda tidak menjalankan. Jadi harusnya Anda jujur, tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Enggak ada. Yang ada kebenarannya adalah kematian Kristus membawa kepada kebenaran. Itu yang betul. Anda membawa data Galatia 3 itu tidak akan menolong Anda. Galatia 3 itu justru menekankan bahwa hukum Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalaupun dikatakan memang hukum Taurat itu ada kebenaran. Tapi apa kata Paulus? Tetapi. Karena kata tetapi oleh Paulus. Hanya karena iman kepada Kristus. Karena kebenaran dalam hukum Taurat itu telah dipenjarakan oleh kitab suci katanya. Terkungkung kata dia. Kitab suci telah mengurungnya. Sehingga kebenaran itu menjadi Yesus. Jadi Galatia 3 itu tidak membawa apa-apa untuk Anda. Anda kalau menjadi Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati, begitu ada pertanyaan, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Anda harus mengatakan tidak ada. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 2 yang sama, data nomor 16-nya dikatakan begini, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu bukan kebenaran. Menurut Paulus, kenapa Anda mengatakan ada kebenaran? Berarti Anda berada di tengah. Maju kena, mundur kena. Harusnya Anda menjadi pengikut Paulus. Tidak ada kebenaran. Hukum Taurat itu sampah. Titik. Kenapa nggak tegas? Kenapa nggak tegas, Bang? Ya baik. Oke. Sudah. Lanjut. Kenapa nggak tegas? Karena kalau Anda mengatakan ada kebenaran, maka sia-sia kematian Kristus. Kalau sia-sia kematian Kristus, ya ambalelo. Mau kemana Kristen ini? Kalau ada kebenaran dalam Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Satu-satunya Anda harus meneladani Paulus. Hukum Taurat itu sampah, titik. Hukum Taurat itu tinja, kotoran, bukan kebenaran. Baru bermanfaat kematian Kristus.
Kalau Anda mengambil dua-duanya, Anda orang bingung. Anda berarti tidak belajar tentang Bible. Anda tidak dalami Bible itu. Seperti itu, saudaraku. Silakan. Kalau ada yang lebih kencang lagi, silakan dinaikkan, Kang. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau bantu Pak Jordan, silakan naik ya. Karena Pak Jordan udah KO. Kena hukum. Oleh karena kegoblokan pemahaman yang hanya sepotong, maka inilah yang dikatakan penyesatan atau kalau bahasa halusnya itu pelesetannya, karena tidak melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sebenarnya yang dikatakan oleh Paulus yaitu tentang adakah kebenaran yang ada di dalam hukum Taurat, itu dia katakan itu seolah-olah kalau itu benar maka sia-sialah kematian Kristus. Tetapi sebenarnya yang jadi seolah-olah. Nah ini seperti apa ya, pantat bebek ya. Sabar aja dulu. Di dalam ayatnya yang ke-16 di sini maksudnya begini, Pak. Hukum Taurat dan tentang kematian Kristus itu adalah kebenaran dua-duanya. Tetapi yang ada di dalam ayat 16 yaitu ketika kebenaran itu tidak dapat dilaksanakan, maka inilah yang dikatakan apakah di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Maka jawabannya itu jelas di dalam Paulus, yaitu tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Bukan soal hukumnya yang dia maksudkan, tetapi yaitu orang yang melaksanakan. Dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah kesimpulannya di dalam ayat 61. Tetapi yang di dalam yang dimaksud oleh Paulus tidak dapat ditangkap oleh Gurunda, sehingga ayatnya yang di dalam 21 mengambil kesimpulan maka seolah-olah kalau satu kebenaran maka tidak ada kebenaran yang lain. Dan di dalam ayat 21 di sini mengatakan tentang kebenaran ini dari sisi hukum, bukan soal perbuatan. Sementara di dalam hukum Taurat yang disebut kebenaran yaitu yang mampu melakukan hukum Taurat itu sendiri. Karena tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat, maka itu kebenaran yang akan datang yaitu tentang kematian Kristus. Begitu. Sekarang saya mau tanya, menurut hukum Taurat bolehkah membunuh Yesus? Menurut hukum Taurat itu tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Sebentar dulu. Berarti kematian Kristus menurut hukum Taurat itu bukan kebenaran, kan? Iya, tetapi kalau di dalam sebentar dulu, jangan kelihatannya sepotong kemudian mengkontradiksikan dengan kematian Kristus. Kematian Kristus ini ada sebelum hukum Taurat muncul. Hukum Taurat muncul daripada Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini kalau hukum Taurat itu muncul di zamannya Musa, sebelum zaman. Aduh, gimana ceritanya? Kacau. Yuk, Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Firman Tuhannya di Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Gimana kok kebalik-balik? Anda percaya kepada Tuhan atau percaya kepada Paulus? Katanya Taurat itu firman Tuhan. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kata Tuhan, kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yang mana yang betul? Tuhannya Yahudi yang betul atau Tuhannya Kristen Paulus yang betul? Harus menentukan sikap, jangan abu-abu dong, jangan serakoh. Jangan serakoh, ambil dua-duanya. Lalu mentafsirkan seenak perut.
Berdasarkan Bible aja Anda ngomong, jangan Anda kemana-mana. Jangan Anda melilit lidah, karena kita di sini semua orang terpelajar, kita orang intelektual di sini. Kita ini orang belajar. Karena Bible itu diwajibkan untuk diberitakan kepada kami umat Islam. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, kepada kami juga kan. Kami kan juga makhluk. Maka kami belajar. Nah, di dalam Galatia 2 nomor 16 itu jelas sekali. Sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kok bisa? Yang ada adalah tidak ada orang dibenarkan kalau tidak melakukan hukum Taurat. Karena Tuhan mengutuk. Terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat itu dengan perbuatan. Nah itu. Loh kok malah dibalik? Makanya posisi Kristen ini harus jelas. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Harus Anda mengikuti Paulus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebenaran. Barulah bermanfaat rencana iblis menyediakan kematian Kristus untuk Kristen. Kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4. Anda baca itu. Kamu keluar dari kasih karunia jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Berarti tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kenapa Anda mengatakan ada? Karena ketika Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, itu sama halnya Anda telah menyalah-nyalakan ajaran Paulus. Kalau Anda mengatakan ada kebenaran, Anda membantah Paulus. Artinya Anda sebenarnya lebih dominan menjadi pengikut Nabi Muhammad daripada pengikut Paulus. Anda lebih berat kepada Nabi Muhammad daripada ke Paulus. Karena mulut Anda sendiri mengatakan ada kebenaran. Itu ajaran Nabi Muhammad itu. Ada petunjuk dan ada rahmat di dalam hukum Taurat. Paulus mengatakan gak ada. Kalau ada, sia-sialah kematian Kristus. Ayo, mau enggak Anda kematian Kristus itu sia-sia? Kalau mau, ya katakan bahwa di hukum Taurat itu ada kebenaran. Itu aja kok repot. Lanjut. Ya, lanjut silakan Pak Jordan. Oh, si ini curang banget kamu. Kenapa aku di-mute? Ya karena kau ini. Dikata aja udah. Gimana? Kenapa kamu berubah sekali, Pak Kian Santan? Sudah lama kenalan kok kayak anak-anak ini. Gimana kita justru ini? Pak Jordan ya kayak anak-anak curhat mulu. Jangan begitu lah. Tinggal dibantah narasinya Gurunda. Kok ngeyel banget? Ngeyel banget gimana? Karena dia hanya mengambil satu ayat, kemudian tidak melihat satu ayat yang itu lain. Itu jantungnya. Sementara saya ngomong, ini dia motong. Kenapa giliran saya menjawab kok dipotong malah di mute? Gimana cara diskusi gini? Karena Anda tidak menjawab, Anda sedang mendoktrin, membodohi diri sendiri. Beda orang yang menjawab justru Bapak dengan orang yang membodohi diri sendiri. Justru Bapak yang seringkali mempelesetkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Kalau saya mempelesetkan, aku tidak menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya tidak mempelesetkan. Tadi mengutip ulangan. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Saya tidak katakan itu salah. Karena ada masanya, Pak. Kan saya sudah. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan. Yeremia. Tidak ada. Paulus yang mengatakan. Bukan cuma satu kali dia. Jangan ke Yeremia. Paulusnya. Ini tidak ada masalah. Ini hukum sebelum itu adanya Paulus. Sebelum itu adanya Paulus. Ini hukum Taurat sudah ada rencananya Tuhan untuk apa? Untuk tidak diberlakukan lagi. Sudah jelas sesungguhnya. Perhatikan ada sesungguhnya nih di Nabi Yeremia ini kurang lebih jarak Nabi Yeremia nomor 33-nya Anda baca. Kurang lebih
500 sampai 300 tahun ya kalau nggak salah. 600 ya, 600 nomor sampai 33-nya Anda baca, nomor 33. Nomor 33 Anda baca. Iya, sebentar aku baca dulu. Iya. Nomor 33-nya itu perjanjian lama. Perjanjian lamanya itu Tuhan mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya Tuhan menentukan. Sekarang hukum itu perjanjian lamanya, perjanjian barunya menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru. Iya, coba baca nomor 33-nya. Mau diterapkan oleh Yesus ke dalam hati. Apa itu? Coba Anda baca. Coba baca nomor 33-nya. Itu perjanjian lama. Saya mau mengajak Bapak baca ayat Yeremia 31 dulu baru. Silakan Anda baca. Anda pletetin itu semuanya. Ayo baca 31-nya. Host, kalau mute sekali lagi aku keluar ya. Baca 31-nya. Soalnya ini posisi hostnya ini membantu Gurunda loh. Baca 31-nya silakan. Iya, 31 dulu baru 32 ya. Baru 33. Iya, nanti akan ke situ Pak. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ada nggak dengan kaum Kristen di situ, ada nggak? Ya? Dengan kaum Romawi ada nggak di situ? Tidak ada. Kaum Israel tidak ada. Dan Yehuda. Oke, nggak ada ya. Jangan kau masuk lagi nanti di dalam. Lanjut. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan, lanjut. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk mau mereka keluar dari tanah Mesir. Sekarang pertanyaan saya, apakah Gurunda memahami ayat ini? Paham di mana? Paham. Sekarang pertanyaan, kalau paham, pertanyaan saya di sini, yang dimaksud dengan perjanjian yang telah kuadakan dengan moyang pada waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, itu disebut hukum apa? Hukum perjanjian lama. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama. Perjanjian lama. Yang mana itu perjanjian lama? Sekarang pertanyaannya kita harus selidiki, yang mana itu perjanjian lama ini? Perjanjian lama itu adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi kemudian mereka melanggarnya, mereka membuat kemudian Tuhan-Tuhan selain daripada Elohim. Sampai Harun juga ketika dia menjaga kemudian mereka orang-orang ini, ketika Nabi Musa naik ke atas Bukit Sinai, Nabi Harun tertuduh juga di sana. Seakan-akan mereka tidak menjaga kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka membuat anak sapi dari tembaga, dari emas. Lalu mereka menyembah kemudian itu pelanggaran terhadap perjanjian lama Tuhan itu. Berarti perjanjian itu yaitu perjanjian yang diberikan Allah lewat Musa, betul tidak? Iya betul, kan tadi yang udah Israel berarti Musa. Apakah itu yang disebut dengan hukum Taurat? Termasuk itu hukum Taurat. Setuju. Kita kembali. Makanya. Terus? Jadi kita kembali ke Yeremia. Jadi ini sudah sekarang bahwa ada perjanjian lama itu merujuk kepada perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Musa. Betul kan, kepada nenek moyang. Betul. Nah, itu perjanjian lama. Perjanjian barunya apa? Baca nomor 33. Ayo. Tunggu. Ini ada perjanjian. Begini. Lagi. Kita lanjuti. Yaitu membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, jadi hukum Taurat itu. Tunggu dulu. Loh, saya yang memberikan ayat ini, saya harus serangkan, bukan Bapak. Saya ngajarin kamu dari dulu itu. Loh,
Saya ngajarin. Saya setuju Kristen di Indonesia, Bang Suma yang ngajarin saya. Tapi pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana yang dimaksud perjanjianku yang telah mereka ingkari itu, kemudian Tuhan sudah tidak suka lagi dengan hukum itu karena perjanjian itu sudah diingkari. Maka Tuhan punya rencana yaitu melakukan apa? Mengadakan perjanjian baru. Iya, silakan. Nah, oke. Berarti itu. Oke. Nah, apa perjanjian barunya? Nah, tunggu. Perjanjian itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Oke, kita masuk 33 kan? Berarti sudah paham ayat 30. Sudah paham ayat 31 dan 32. Itu perjanjian baru yaitu yang ada di dalam ayat 33, betul tidak? Betul. Nah, gitu. Ingat kepada siapa perjanjian? Kepada siapa Tuhan melakukan perjanjian lama dan perjanjian baru? Bangsa mana? Bangsa Israel juga. Dan Yehuda. Ada nggak Roma di situ? Ada nggak bangsa Roma? Nggak ada. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Kenapa tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Apa maksudnya Apa maksudnya 20 ini, host? Karena perjanjian Tuhan itu tidak mengena kepada Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Itu bukan itu. Baca. Itu Roma, Galatia, Filipi itu nama jemaat yang ada di Roma. Iya, tapi itu bukan perjanjian baru. Jemaat di sana. Itu bukan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Oke? Oh ya, oke. Itu perjanjian kiburan. Salah Pak. Salah Pak. Di dalam Galatia di sini yaitu orang-orang Yahudi yang sudah orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus. Kemudian karena mereka menghadapi penindasan sehingga mereka keluar dari Yerusalem pergi ke Yerusalem. Gak ada urusan. Dari Yerusalem gak ada urusan. Ke Roma. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Perjanjiannya dengar. Aku tunjukin bagaimana orang Israel yang pergi ke Roma itu mereka ini. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Saya sudah peringatkan host tadi bahwa kalau di mute saya keluar, jadi saya tidak ada diskusi lagi karena host membantu. Oke, silakan. Enggak, saya sudah bilang. Saya sudah bahwa kalau sudah di mute maka saya akan keluar. Jadi saya tidak akan diskusi lagi ya. Karena hostnya membantu Gurunda. Jadi tidak ada diskusi lagi. Kamu host teman 3-0. Silakan turun. Jangankan keluar, mati pun bodo amat, silakan. Oh iya, turun silakan Bang. Silakan ada turun Bang. Nggak ada orang yang sanggup kau bodohi di sini, nggak ada. Saya jelaskan ya, nomor 33-nya itu. Tetapi inilah perjanjian baru yang akan aku adakan kepada mereka, Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan menanamkan di dalam batin dan berbicara kepada mereka di dalam hati terkait dengan hukum Taurat. Aku akan tanamkan di dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Kembali kepada hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan surah-surah yang dia sebutkan Kristen hari ini, bukan. Jadi perjanjian baru itu teman-teman sebenarnya ada hukum Taurat itu sendiri. Bukan Galatia, Lukas, Markus, Matius, bukan. Itu bukan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Itu dalilnya. Jadi saudara Jordan ini mencoba menggiring kita ke sana, tapi percuma. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi perjanjian baru yang ditanamkan dalam benak manusia Israel dan Yehuda adalah hukum Taurat itu sendiri. Berarti dengan demikian dia sedang ingin pamer, ini loh Bang Suma, bukti kebenaran bahwa hukum Taurat itu mencakupi kebenaran, yaitu bahwa Tuhan menjadikan bangsa Yehuda dan Israel terikat oleh hukum Taurat dalam batin setiap mereka. Artinya Bang Suma, hukum Taurat itu ada kebenaran. Artinya orang ini membuka aib Paulus. Coba kalau kita lihat saudara-saudara dalam Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus.
Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu lepas, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba bisa nggak Akang bacakan saya Galatia 5 nomor 4. Mana tahu saya keliru. Dibaca dulu. Siap. Kristus telah menjadi sia-sia bagi kamu, yaitu bagi siapa aja di antara kamu yang dibenarkan oleh Roh Kudus, hukum kamu telah jatuh dari berkah. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Oh ini, ya. Ngantuk Akang ini, ngantuk. Enggak. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas bukan? Jelas itu. Jadi saudara Jordan memperkuat bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat. Nah, mana yang benar nih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, tetapi sia-sia kematian Kristus, sia-sia iman kalian. Kalian keluar dari kasih karunia. Kalian kemudian lepas dari Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, ayo. Silakan. Ya, ini ada Om Gigit. Silakan dibuka mikrofon sama kameranya, Bang. Halo, Om Gigit. Berarti. Ya, selamat malam. Malam. Kameranya dibuka, Bang. Iya, betul Saudara Poling, betul. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Jadi begini. Ya, kalian ini pun gimana ya? Pernah nggak belajar hukum Taurat dulu? Belajar hukum Taurat. Kami ini bukan Bani Israel. Kami ini umat Islam. Enggak, Yunus 91 kalian diberitahu belajarlah sama ahli kitab yang kitab-kitab sebelumnya. Iya. Nggak ada ahli kitab sekarang. Orang Yahudi nggak ada. Kalian kemana kami harus belajar? Hukum apa? Kemana kami harus belajar? Ahli kitab nggak ada. Ahli kitab itu Bani Israel, Bani Yehuda. Kalau kalian bukan ahli kitab, kalian bahlul dulu sama kalian. Pernah nggak kalian belajar dengan kitab-kitab sebelumnya? Kalau belajar tentang kitab sebelumnya yang dimaksud Al-Quran itu nggak pernah lagi, karena Taurat itu sudah nggak ada, Injil juga nggak ada. Jadinya. Nah, kamu sendiri pernah nggak belajar Taurat? Ya pernah dong. Ya. Di mana kamu dapat bukunya Taurat itu? Ya. Di Injil kan ada, ya. Nenekmu kiper. Mana Taurat mana? Mana Taurat? Mana Taurat? Mana? Taurat mana kan Taurat? Ada, ya. Mana? Saya baca. Pernah enggak? Mana pernah kawan? Di mana aku pernah baca itu? Di mana pernah aku baca Taurat? Di mana? Di mana pernah kau belajar kitab Taurat? Di mana? Di mana pernah kau belajar kitab Taurat? Di mana? Di mana? Saya baca Ibrani aja nggak bisa. Pernah nggak kalian baca kitab Taurat dulu? Kitab Taurat itu sudah ada di Indonesia ini, nggak ada kitab Taurat. Iya, pernah belajar nggak? Kalau di Al-Quran karena tidak ada kitab Taurat itu di Indonesia. Taurat, Zabur, Injil, ya. Kalian disuruh belajar itu di Al-Quran. Iya, masalahnya kitab itu sudah tak ada. Tidak ada. Kamu jangan pernah barangkali kamu mengatakan kitab buatan kitab. Jangan-jangan kau mengatakan kitab lain itu kitab Taurat. Iya. Kamu menganggap perjanjian lama yang ada dalam kitab itu Taurat ya? Mimpi lo. Mimpi lo. Kitab Spanyol dibilang kitab Taurat. Bukti Emira Syukran. Mimpi lo. Mana ada? Kitab Taurat itu, dengar. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa.
Bukan kitabnya Belanda. Dan kitab, dengar, kitab Taurat itu bahasa Ibrani. Pernah nggak kitab Taurat itu bahasa Ibrani? Enggak. Kami mempelajari karena Al-Quran mengatakan bahwa ahli kitab itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dari mana kau tahu mencampur aduk? Nah sekarang saya tanya samamu. Enggak. Dari mana kau tahu mencampur adukkan? Ya buktinya memang sudah ada lagi Taurat. Yang ada cuman perjanjian lama dari Barat. Buka sekarang saya tanya samamu. Kitab Taurat itu berbahasa apa? Salah, Maedi salah. Kitab Tauratnya Nabi Musa itu bahasa apa? Kutanya samamu. Sebenarnya kalian nggak perlu kalau bertanya sama itu. Kulang lagi pertanyaan saya, Kitab Tauratnya Nabi Musa itu berbahasa apa? Kitab Tauratnya Nabi Musa itu menggunakan bahasa apa? Kutanya lagi samamu. Ini kalian coba disuruh baca kitab-kitab sebelum. Udah Kang, kasih tendangan putar. Kian belajar. Ngapain orang bahlul dipertahankan? Ketepak. Enggak, kalau dia open cam nggak apa-apa. Nggak mau open cam teman-teman ya. Jadi saya tendang. Iya. Gak ada ilmu juga. Dia berpikir dia mampu menipu kita. Dia ingin mengatakan kitabnya dia itu Taurat. Kang. Ya. Kang, di mana tempat muntah? Tempat muntah di pinggir gereja ada. Di got yang ada di pinggir gereja. Got yang ada di pinggir gereja. Di mana aja boleh, yang penting jangan di gereja. Naik lagi, silakan. Dia berpikir, Kang, dia berpikir kitabnya itu Taurat. Taurat itu kitab Yahudi, kitab mereka itu Bible. Allahu Akbar, Masya Allah. Pedenya lagi bertanya. Ya, kembali kepada tema kita. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau ada kebenaran, buat apa penyaliban? Kan gitu. Kalau Taurat itu sudah betul, syukran LPH barakallah. Tidak perlu lagi ada penyaliban. Begitu. Karena untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, cukup melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah yang ada di dalamnya. Matius 5 nomor 19. Mantap kali Yesus. Naikkan lagi Bang, Kang. Ya, pasien selanjutnya. Silakan, Junta. Ya, Junta. Yang barusan minta naik lagi. Bang, kalau mau naik, Om Gigit, open cam. Kalau nggak open cam ya di bawah aja. Lagian Anda nggak ada ilmu, nggak ada kualitas. Anda pengennya bahasa original teks. Torah itu pengennya bahasa Batak, nggak bisa Bang. Original teksnya itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Batak. Kalau mau naik lagi Om Gigit open cam aja, open cam ya. Teman-teman moderator silakan cari oten yang lain. Yang tadi Gurunda Om Gigit itu. Oh nggak usah. Yang barusan. Nggak usah. Mending kita diam-diam aja di sini. Ada ilmu. Iya. Percuma aja. Waalaikumsalam. Nggak ada ilmu, percuma dia. Jadi di dalam Matius 5 Kang. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat,
maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Siapa yang melakukan hukum Taurat, siapa yang mengajarkan hukum-hukum Taurat, segala hukum yang ada, segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Nah, sekarang Paulus mengatakan apa? Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu nggak ada, kata dia. Nggak ada. Nggak ada. Kata Yesus, kebenaran itu di hukum Taurat. Makanya dikatakan, barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka dia akan selamat. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan tak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, itu tak ada. Bahkan dikatakan kamu lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Wow. Makanya Kristen ini bingung nantinya kalau ditanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Kalau mereka mengatakan ada, sia-sia penyaliban. Kalau mereka mengatakan tidak ada, Yesus mengatakan orang masuk surga karena melakukan hukum Taurat. Pening kepalanya, pening langsung. Muter-muter dia, muter-muter. Berarti yang diikuti mereka ucapan Paulus, bukan ucapan Yesus. Iya, itu. Tetapi mulut mereka masih mengatakan ada loh kebenaran, tapi perbuatannya enggak, tidak melakukan Taurat, kan gitu. Pinplan. Mereka pinplan berarti. Dipikir kita bisa dikibulin gitu, Kang. Sorry ya. Ayo teman-teman Kristen yang berkualitas ya, yang berkualitas dan mau berdiskusi silakan naik ke atas ya. Kalau yang nggak berkualitas kayak si Gigit itu di bawah aja. Yuk silakan. Open cam ya teman-teman ya, open cam. Ayo teman-teman moderator dinaikin lagi teman-teman Kristennya. Banyak itu di bawah itu numpuk itu. Moderator kerja, moderator. Oten wajib longor ya. Ayatnya sendiri dibantah sama mereka. Ayo masih siang nih. Masa 2000 orang gak ada Oten? Atau waduh bahaya. Banyak, cuma pertanyaannya ini bahaya di atas ini. Pada takut. Kayak pendeta tadi, baru juga gurunda naik langsung gemetaran. Apa katanya, Kang? Kenapa kau undang Zuma? Siapa yang nyuruh Juma naik? Siapa yang nyuruh Bang Juma naik? Saya, kata saya. Ngapain dinaikin? Kabur langsung. Pasola generasi. Kenapa kau naikkan katanya? Lucu aja. Takutan. Padahal saya udah ngasih semangat dia, Gurunda. Kata saya kan Bang Juma ini hanya jemaat biasa. Anda kan pendeta, masa takut sama jemaat biasa? Ngapain dinaikin? Langsung kabur. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal seru itu awalnya itu, aduh. LPH, barakallah. Masya Allah.
Yesus jadi Tuhan. Nah, kita mau debat kita. Kalau untuk sesama muslim nanti aja. Dipilihin teman-teman moderator ya. Ya, Naldi. Selamat malam Naldi. Halo. Malam. Muslim apa Kristen Bang? Shalom. Naldi. Ya. Kristen Bang? Ya, Kristen Bang. Nah ini temanya Bang. Adakah kebenaran di dalam Taurat? Anda boleh open cam, silakan Bang. Belum bisa Bang open cam. Oh, pengikutnya berapa ekor itu? Baru dikit ya? 0. Pengikut kita 0. Ya temanya ini Bang Andi. Oh, ini bahas Galatia pasti ini ya. Adakah kebenaran di dalam Taurat Bang? Iya, saya tahu ini bahas kitab Galatia kan. Dijelasin aja Bang, ada nggak kebenaran di dalam Taurat? Silakan. Itu maksudnya selain menjalankan Taurat, kita juga harus mengimani Yesus Bang. Gimana ceritanya itu? Iya, karena itu kan ada tanda komanya Bang. Apakah menurut Taurat itu boleh membunuh Yesus? Menurut Taurat? Menurut Taurat, menurut Taurat itu kalau secara ramalan memang harus terjadi Bang. Enggak, boleh tidak membunuh Yesus menurut hukum Taurat? Kalau secara hukum tidak boleh membunuh Bang. Enggak boleh, berarti enggak ada hubungannya. Memang itu dua hal yang terpisah. Yesusnya mengatakan untuk masuk surga harus melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Untuk masuk surga, kata Yesus. Jadi itu bertentangan. Sementara untuk nyebrang kepada konsep Kristen, keselamatan di agama Kristen harus melanggar hukum Taurat dulu. Apa itu? Membunuh Yesus. Makanya dikatakan oleh Paulus, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah menurut kebenaran Taurat boleh membunuh Yesus? Hukum Taurat itu, kalau ramalan sama hukum Taurat itu beda Bang. Hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Yang disebut hukum Taurat itu adalah semua yang ada di dalam hukum Taurat. Semua yang ada dalam kitab Taurat. Tidak ada 10-10an. Kitab dan hukum beda Bang. Hukum kan kita pun tahu lah hukum. Arti kata hukum. Taurat itu adalah hukum. Torah itu artinya hukum. Beda Bang. Ramalan sama hukum itu beda Bang. Kok ramalan pula dibahas? Jadi menurut hukum Taurat, saudara, menurut hukum Taurat tidak boleh membunuh Yesus. Hancurkan dulu kemudian Taurat ini, baru boleh bunuh Yesus. Kalau selama ada hukum Taurat membunuh Yesus, maka itu melanggar hukum Taurat. Segala sesuatu yang melanggar hukum Tuhan tidak bisa dijadikan dasar pijakan untuk selamat. Itu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Anda harus memilih di antara dua ini. Kalau ada kebenaran, lepaskan kematian Kristus. Tapi kalau Anda menerima upah dari kematian Kristus, Anda harus lepaskan hukum Taurat. Lagian hukum Taurat itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk kalian Kristen. Begitu, Bung. Gimana? Mana yang Anda pilih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda berpijak kepada kematian Kristus. Mana yang betul? Ya, kalau menurut saya hukum Taurat itu ada 10 Bang. Nah, ada nggak kebenaran di hukum Taurat? Kalau itu ada Bang. Nah, berarti sia-sia kematian Kristus. Gagal Kristen kalau begitu. Kristen belum tikar. Ya, abang salah pengertian.
apa yang dibilang Paulus itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu untuk orang Kristen di luar Yahudi? Sebagian juga bisa untuk yang di luar Yahudi. Di mana dalilnya bahwa hukum Taurat 10 hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi itu di mana? Karena Yesus sudah datang, Bang. Lah, kok ya di Yesus? Masalahnya bukan itu. Ada tidak di dalam hukum Taurat itu dituliskan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Roma? Ada enggak? Memang tidak ada, cuman karena ada. Iya, tidak cuman ada. Juga, karena sudah ada peristiwa Yesus menyembuhkan orang kafir atau orang non Yahudi, jadi berlaku juga jadinya untuk orang-orang non Yahudi karena Yesus sudah datang. Apa hubungannya? Hukum Taurat itu hukum yang diberikan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Nabi Musa. Tadi sebelum saudara saya ini naik, saudara Kristen kita atas nama Jordan itu menunjukkan data di Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 bahwa hukum Taurat itu adalah hukum perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Romawi, Bani Belanda, Bani Indonesia, bukan. Nah, kalau begitu adanya, ketika Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, apa hubungannya dengan Anda kebenaran itu? Oke, kalau Anda terima kematian Yesus. Gini bang, kalau bilang Taurat itu untuk Yahudi kan? Iya, betul. Kenapa Islam mengikuti apa yang Yahudi? Apa yang kami ikut? Kami tidak mengikuti hukum Taurat. Berarti ya, saya masuk ke pembahasan abang itu hukum Taurat untuk Yahudi. Ya emang. Seperti tradisi Yahudi, Islam mengikuti sunat. Lah itu karena ada perintah juga di dalam agama kami. Iya itu. Berarti kenapa Islam mengikuti? Kan itu untuk Yahudi. Perintah kan di dalam perintah agama kami. Perintah kami yang ada dalam ibadah kami itu perintah dari agama kami sendiri. Kebetulan aja sama. Karena memang berasal dari Tuhan yang sama. Sekarang yang jadi permasalahan adalah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi di dalam kitab saudara, dalam agama saudara? Terus kemudian, kenapa Anda bingung berada di antara keduanya? Antara hukum Taurat dan kematian Kristus. Bukankah kematian Kristus ini hadiah dari sivilisasi untuk kalian orang Kristen? Coba. Itu juga bang, kalau memang untuk orang Yahudi pun kenapa orang Arab ikut juga kan itu dia. Kalau untuk orang Yahudi perintahnya jelas kepada kami. Nabi Muhammad SAW junjungan kami mengajarkan kepada kami untuk bersunat, bukan meniru-niru kepada bangsa Yahudi. Tapi ada kaidah yang mengatur dalam agama kami. Nah sekarang adakah umat Islam mengatakan bahwasanya kami mengikuti sunat dari orang-orang Yahudi? Kan gak ada. Kami hanya diperintahkan untuk mengikuti milah Abraham. Abraham bukan Yahudi. Abraham bukan Nasrani. Abraham itu adalah bapak dari sebagian besar nabi-nabi, termasuk nabi kami. Bapaknya adalah Ibrahim alaihissalam. Itu perlu Anda pahami. Jadi ketika umat Islam itu punya hukum, punya syariat, yaitu hukum yang mengikat umat Islam itu sendiri, bukan berasal dari jiplakan hasil penyelidikan terkait kitabnya orang Yahudi atau mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi lalu menempelkan di kitab suci kami. Itu enggak. Dari sifat di Quran seperti itu. Begitu saudara. Jadi bukan di situ poin permasalahannya sekarang. Poin permasalahannya sekarang adalah Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu adalah cahaya. Hukum Taurat itu adalah petunjuk. Di dalamnya ada cahaya dari kegelapan untuk menyelamatkan Bani Israel. Tapi Paulus mengatakan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Silakan. Itu maksudnya bang, ya jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti sia-sialah kematian Kristus. Dia itu maksudnya gimana ya? Dia kayak gimana ya?
Dia kayak menjelaskan gitu bang. Dia maksudnya bukan bilang hukum Taurat itu tidak ada kebenaran, tapi dia cuman menyambung kata begitu bang. Loh, kata Paulus sendiri tidak ada kebenaran. Berulang Paulus mengatakan Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4. Apa kata beliau di sana? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Itu dalil bang. Jadi pada dasarnya kemudian orang-orang di luar Yahudi mengatakan EGP. Ngapain kami beragama mengikuti ajaran orang Yahudi? Andai saja mereka mau mengikuti ajaran Yahudi, dari sejak mereka kemudian hidup berdampingan Yahudi, mereka sudah melakukan itu. Tapi faktanya kan tidak. Herodes tetap aja menjadi orang penyembah politeisme. Iya kan? Prajurit-prajurit Romawi tetap saja pengikut politeisme, menyembah kepada dewa-dewa mereka sendiri. Nah, ketika Paulus datang kemudian mengajarkan hukum Taurat, apakah Paulus mengajarkan hukum Taurat kepada Romawi? Itu dulu. Ya, betul. Apakah mengajarkan? Betul. Kepada orang. Di mana Paulus mengajarkan? Iya, di mana Paulus mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi? Di mana? Surat-surat Roma bang. Itu untuk justru surat-surat Paulus itu membantah hukum Taurat, bukan mengajarkan orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu melakukan hukum Taurat. Makan babi dibolehkan oleh Paulus, merubah sabat dibolehkan oleh Paulus, menyembah Yesus, mengibadahi Yesus dibolehkan oleh Paulus, tidak bersunat diperintahkan oleh Paulus, ibadah minggu menggantikan hari sabat dibolehkan oleh Paulus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu bukan Taurat. Kalian sekarang ini malu mengakui itu, bahwa kalian itu bukan lagi penganut Taurat. Malu seakan-akan kalian itu juga penganut Taurat, padahal kan kalian bukan Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Hukum yang datang kepada Musa milik hak kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Nah iya, maka hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Maka sekali kemudian Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, ya sudah selesai, katakan tidak ada. Karena kalau Anda masih mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, toh hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka Anda harus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang ada kebenaran itu hanya pada kematian Kristus. Nah, itu baru betul Kristen yang paten. Kristen paten itu. Kami tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Lah memang pernah kalian hidup di hukum Taurat? Kan nggak pernah. Kami hanya hidup di bawah hukum Kristus. Apa itu? Percaya kepada kematian Kristus, bangkit pada hari ketiga, maka masuk surga. Itu iman kalian. Kenapa diambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ditempelkan di agama kalian, di kitab kalian? Supaya tidak dianggap sepenuhnya pagan dari Roma. Supaya sedikit orang bisa, oh ternyata Kristen ini juga dari Yahudi ya. Padahal nggak ada hubungannya. Makanya Paulus mematahkan itu. Jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Coba Anda baca di Galatia 3, nomor 22, 23, dan sampai ke 29. Paulus itu sudah menekankan bahwa kita tidak hidup lagi, orang Kristen itu tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristen itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan kepada Tuhan dengan percaya kepada Kristus. Kristus telah memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Itu teman.
Jadi jangan lagi mengatakan ada kebenaran di Taurat. Memang tujuannya memang hanya kepada Yesus bang. Pusatnya hanya kepada Yesus. Karena begitu. Begitu dong. Kalian harus mengakui itu. Bahwa tidak ada kebenaran dalam Taurat itu nggak ada. Tidak ada kebenaran. Karena Paulus sendiri mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Berarti Anda melakukan hukum Taurat pun Anda tidak dibenarkan. Maksudnya tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Meski kamu melakukan tidak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya ada pada Kristus. Itu intinya. Benar nggak? Halo bang, selamat malam. Ya betul bang, betul. Nah itu yang betul. Nah ini baru Kristen top. Karena kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Percuma dong dia mati kalau Anda mengatakan ada kebenaran di Taurat. Begitu saudaraku. Bang, Ya? Bukan itu maksudku bang. Iya, malam. Yo. Ya silakan Bang, Bang Amek. Silakan Bang Amek. Iya. Boleh nanya nggak nih bang? Halo bang. Ini temanya ini Bang Amek. Adakah kebenaran di dalam Taurat? Temanya itu. Jangan lari dari tema. Oh, maaf bang kalau itu. Kalau dari Taurat nggak tahu tuh bang masalah hukum itu bang. Nggak tahu. Nggak. Ya kalau nggak tahu ya udah di bawah aja ya Bang. Kita mau diskusi di sini. Oke. Ya Renata, selamat malam Renata. Dibuka mute-nya. Renata, dibuka mute-nya Renata. Saya turunkan ya Renata ya. Ya Bang Doni, selamat malam Bang Doni. Malam, cuma Belum bisa buka kamera ya Bang Doni ya? belum bisa. Ya temanya ini Bang Doni, adakah kebenaran di dalam Taurat? Silakan jawab. Nggak ada. Nah itu baru betul. Berarti nggak ada kebenaran di dalam Taurat. Berarti Yesus sudah melakukan kebohongan kepada orang-orang Yahudi ketika dia mengatakan bahwa di dalam Matius 5 nomor 19 engkau akan masuk ke dalam surga bila mana engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu kepada orang lain. Berarti Yesus ini berbohong. Nggak ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus. Berarti Yesus ini pembohong, kan gitu. Ini baru Kristen top. Nah kenapa Kristen masih menggunakan Kristus? Karena sebenarnya yang digunakan Kristus itu bukan anak Maria pengajar Taurat, bukan. Tapi Kristus yang lain yang keluar dari kubur. Nah ini baru Kristen. Tunggu dulu, aku tarik dulu sedikit. Ini baru Pertanyaan. Kristen top. Nah, Pertanyaan abang ini menjebak ini. Menjebak. Kok menjebak? Iya, pertanyaan abang menjebak. Bukan menjebak, membuka cakrawala berpikir Anda. Anda harus menerima satu di antara dua ini, antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Bagaimana mungkin Anda bisa menggabungkan? Saya tidak akan menerima. Kalau saya menerima, kena jebakan. Itu dia. Menjebak pertanyaan ini. Sekarang ini bukan jebakan, ini untuk mengajak Anda sadar. Bagaimana mungkin Anda berada di antara kedua masalah problematika yang sangat ruwet, sementara dua-duanya adalah hal yang terpisah dan berbeda. Yesus coba Anda baca di dalam Matius 5 nomor 19. Itu ucapan Yesus bukan? Ya, ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Kalau kamu melakukan hukum Taurat dan mengajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya.
Kalau kamu melakukan hukum Taurat, apa kata Paulus? Ngapain kau melakukan? Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Paulus mengatakan, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus berbohong. Yang benar itu adalah kamu percaya kematian Kristus, selesai permasalahan. Maka kau akan masuk dalam surga karena dosa-dosamu ditebus. Itu baru betul. Menurut pandangan Paulus. Kalau saya Kristen saya bang, enggak, pusat saya cuma mengikuti Yesus saja, bukan. Nah itu kalau Anda mengikuti Yesus, berarti Anda mengikuti hukum Taurat. Berarti Anda adalah orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah Anda orang Yahudi? Bukan seperti harus bersunat apa. Mengikuti itu percaya sama dia, berharap sama dia. Yesus mengatakan, kalau ada orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah, terhina, alias neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis Matius 5 nomor 19. Mana yang betul ini? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda harus melepaskan Yesus. Kalau Anda kemudian menerima Yesus Kristus yang mati di atas tiang salib, Anda harus melepaskan Taurat. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang Romawi melakukan hukum Taurat? Tidak. Tidak. Hanya orang di Indonesia ini yang kelihatannya masih melakukan Taurat. Itu hanya trik untuk menipu karena malu kepada umat Islam, biar tidak dianggap sepenuhnya berasal dari agama penjajah. Mana yang kamu lakukan? Sekarang begini, saudara. Perjanjian bang, sunat. Iya, betul. Perjanjian, itu hukum Tuhan. Kalau nggak salah antara, biar membedakan mana Yahudi mana yang bukan bangsa Yahudi itu. Kalau nggak salah itu keturunan Ishak. Abraham dan kalau nggak salah bukan Ishak. keturunan Abraham. Iya. Ishak itu nanti sunat belakangan setelah banyak orang bersunat, baru dia yang pertama, dan yang kedua bersunat itu adalah Ismail yang bersunat. Nah, jadi kembali lagi kepada tema kita, bahwasanya halo bang, ketika Anda mengakui bahwa ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau itu sih saya nggak terlalu mengikuti apa yang dibilang Paulus, karena kan Paulus kan cuman manusia biasa kan, itu dia. Nah sekarang mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau menurut saya sunat itu bukan hukum bang. Itu cara Tuhan membedakan antara Yahudi dan bukan orang non-Yahudi bang. Sekali lagi, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau saya pilih, saya pilih dua-duanya bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus satu di antara keduanya. Kalau abang dulu saya tanya, abang pilih misalnya besok lah contohnya Yesus turun ke dunia ini. Nah, abang pilih Muhammad atau Yesus? Contoh lah Yesus itu. Jelas. Misalnya dulu Yesus itu benar. Saya pilih Nabi abang Muhammad. masih pilih Muhammad gitu? Ya, pasti dong. Pasti. Ya, pasti. Oh. Padahal kan di kitab abang kan dijelaskan yang turun itu Yesus nanti. Ya, walaupun berbeda cerita kan itu dia turun untuk menghakimi orang Kristen. Bukan. Lah. Nah itu dia berbeda cerita. Baca Matius 7. Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Yang dihakimi itu Kristen. Bukan Islam yang dihakimi. Itu menurut saya cerita seperti itu menyudutkan ya.
Karena masih banyak agama-agama yang apa lari dari jauh. Tertulis gitu. di Bible. Tertulis di Bible. Ayatnya mana bang? Matius 7 nomor 22 23. Coba Anda baca. Kalau saya jujur aja HP saya cuma satu nih. Nah itu dia masalahnya di situ. Ya, jadi gimana Bang Doni? Ya, halo Bang Doni. Iya, saya mau tanya ini orang zaman dulu gimana sunatnya? Pakai apa gitu? Mungkin pakai ini Bang, pakai blender. Kemungkinan. Atau bisa jadi kipas angin. Mungkin dia bingung, Gurunda, Tuhannya disunat pakai apa mungkin. Iya. Bang Doni ya. Iya. Jadi gitu ya, Anda harus memilih di antara keduanya. Apakah pakai padang? apakah menggunakan pola agama kebenaran ada dalam hukum Taurat, berarti Anda menjadi Judaism, atau kebenaran itu ada pada kematian Kristus, maka Anda menjadi Kristen. Gitu. Oke, Kang? Ya, mungkin begitu ya Bang Naldi. Seperti itu ya Bang Naldi, Bang Doni. Jadi Anda mengikuti Paulus ya, jangan mengikuti Taurat, harus mengikuti PB. Ya, Mbak Renata, selamat malam Renata. Selamat malam Bang. Dengar? Gak ada masalah jaringan lagi? Gak ada masalah. Dengar. Cuma masalahnya abang namanya Renata, fotonya cewek, suaranya cowok. Ya silakan Pak, temanya ini nih. Kebenaran dalam Taurat ya. Taurat itu kan memang untuk orang Israel sebelum Yesus datang. Ya kebenarannya untuk orang Israel. Memang itu 10 hukum Taurat tuh memang perintah utama manusia. Karena belum mengenal Yesus. Dan Israel pun belum dijajah sama orang Roma. Apa itu belum jelas juga Bang Juma? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya jelas ada dong. 10 hukum Taurat itu kan masih berlaku sampai sekarang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Kok sia-sia? Kematian Yesus itu untuk menunjukkan pada dunia bahwasanya dia taat sampai mati. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 21. Gak bisa Pak. Saya gak ada pegang Alkitab. Galatia Soalnya 2. saya udah berapa kali ayat-ayat yang dari Bapak sepenggal-sepenggal. Saya baca kemudian cari data itu lebih detail jelasnya. Galatia 2:21 ya Gurunda. Aku Silakan. tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sia kematian Yesus. Jeder. Bukan Yesus Akang, atau Kristus. Nah, gitu dong. Kristus itu kan banyak, bukan cuma satu. Kalau Aku Yesus tidak menolak kematian Yesus katanya Pak ya, Bang Juma. Iya. Kalau apa tadi? Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada nih, maka sia-sia kematian Kristus. Anda tadi mengatakan bahwa ada kebenaran, berarti sia-sia kematian Kristus. Loh. Cara berpikir seperti apa itu? Sekarang begini Bang, secara tradisi Yudaism, apakah mereka menerima kematian Kristus atau masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Siapa yang Bang Juma maksud yang menerima kematian Yesus? Apakah orang di zaman sebelum Yesus atau sesudah di zaman Yesus? Orang sekarang, orang Yahudi keturunan Yishak, apakah mereka menerima kematian Kristus atau mereka masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Iya.
Kenapa dia nggak menerima kematian Yesus? Sementara Yesus sudah mengatakan bahwasanya karena mereka menganggap Taurat itu kebenaran, makanya mereka tidak menjadi Kristen, menerima kematian Kristus. Jangan jadi serigala berbulu domba ente, Bang. Anda menerima hukum Taurat, tapi Anda juga percaya kepada kematian Kristus. Itu serigala berbulu domba. Yang namanya domba, Bang, tidak menerima kematian Kristus. Mereka masih menjalankan hukum Taurat. Yesus itu mengajarkan langsung macam mana cara menjalankan hukum Taurat yang benar. Karena di zaman sebelum Yesus banyak orang yang belum mengerti Taurat. Banyak orang yang mengatasnamakan Taurat tapi tidak melakukannya, hanya di kata-kata. Berarti kebenaran ada di hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti perintah loh, Bang. Tapi yang menjalankannya yang berarti ada kebenaran. Yesus yang menjalankan yang benar. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. 10 perintah, Bang. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ya ada dong. Itu kan menurut perintah, hukum Taurat. Menurut hukum Taurat yang ada itu. Taurat, Bang, ya, 10 Sabar dulu. Menurut hukum Taurat yang ada, yang Anda maksud ini, bolehkah membunuh Yesus? Bolehkah membunuh Yesus? Memangnya yang bunuh Yesus memangnya orang suci? Menurut hukum Taurat yang kata Anda itu masih ada kebenaran di dalamnya, boleh nggak membunuh Yesus? Yang bunuh Yesus itu mengikut iblis, Bang. Saya tidak tanya siapa yang membunuh Yesus. Menurut hukum Taurat yang masih ada, Bang, menurut saudara yang adalah kebenaran, boleh tidak membunuh Yesus? Boleh nggak? Kalau membunuh itu udah jelas hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Ya memang tak boleh lah, karena dibilang jangan membunuh. Berarti hukum Taurat tidak membenarkan kematian Kristus. Loh, jangankan Yesus, Bang, manusia aja nggak bisa dibunuh, udah dibilang nggak boleh membunuh, Bang. Saya ulang lagi. Berarti menurut kebenaran Taurat itu tidak boleh membunuh Kristus, betul? Abang pun nggak bisa dibunuh di situ, Bang. Itu 10 Taurat, itu perintah ke-6, Bang. Ini ular tua ini. Lidah Anda terlalu panjang, melilit kemana-mana. Pertanyaan saya. Jangan membunuh Yesus, Bang. Membunuh Abang pun nggak bisa. Jangan ke yang lain. Aku nggak tanya yang lain. Simple aja. Menurut kebenaran hukum Taurat, menurut kebenaran hukum Taurat, boleh nggak membunuh Kristus? Jangan membunuh, itu sudah jelas. Boleh tidak membunuh Kristus? Tidak boleh, karena memang tidak boleh. Udah selesai. Iya. Tidak boleh membunuh Kristus. Berarti kalau Anda masih menerima kebenaran dari hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus, karena kematian Kristus itu adalah hal yang tidak dibolehkan oleh hukum Taurat. Bang, saya mau nanya, boleh, Bang? Tunggu dulu, saudara Renata, macam apa itu? Lah, kan tidak boleh membunuh, Kristus menurut hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat kemudian melarang membunuh Kristus, lalu Kristus ini dibunuh, ya sia-sia kematiannya. Karena itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, berarti mana yang betul? Boleh membunuh Yesus atau tidak boleh membunuh Yesus? Emang nggak boleh. Tidak boleh. Cuma kenapa fungsinya kemarin kematian Yesus? Tidak boleh. Maka ketika fungsinya Kristus, kematian Yesus itu apa? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Iya. Fungsinya kan orang mengerti cara taat sama Tuhan itu. Fungsinya? Firman Tuhan itu sampai mati kita harus taat. Kan tidak boleh membunuh Kristus. Apapun fungsinya kan tidak boleh. Membunuh Abang pun nggak boleh, Bang. Nah, apalagi membunuh Kristus. Berarti nggak boleh. Ngapain dibunuh? Ngapain dibunuh? Hal-hal yang sudah dilarang. Yang ngerjakan membunuh itu siapa, Bang? Yang ngerjakan membunuh itu siapa? Iblis. Taunya, Bang. Nah, terus kenapa Anda menerima hadiah dari perbuatan dari iblis? Hukum Taurat untuk iblis, Bang? Nah, kenapa berlaku hukum Taurat? Kenapa kemudian Anda menerima? Kenapa Anda menerima pekerjaan iblis? Loh, yang ngerjakan iblis itu siapa? Lah, yang digantung di leher kalian itu tanda salib, yang di rumah ibadah kalian itu menaranya tanda salib, di rumah-rumah kalian ada tanda salib, itu artinya Anda menerima hadiah dari iblis.
Oh, bang, kenapa di zaman Yesus itu penyaliban? Karena di zaman dulu nggak ada Saya tidak mau tahu propaganda itu, saya nggak mau tahu. Saya hanya berbicara mengenai kebenaran hukum Taurat. Hukum Taurat tidak boleh membunuh Yesus. Iya. Membunuh Yesus melahirkan dosa. Siapa yang berdosa, bang? Membunuh Yesus ya. Melahirkan dosa, bukan? Ya. Lalu kenapa Kristen? Iya. Lalu kenapa Kristen dari perbuatan dosa orang lain, kenapa Kristen malah dosanya ditebus? Yang dimaksudkan Kristen itu ketaatan Yesus, abangku. Dia taat sampai mati atas perintah Bapa di surga. Kok jadi kematiannya, bang? Doktrin gereja Anda itu nggak laku di hadapan kami orang yang berakal sehat. Sekarang kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, sekarang yang dikerjakan Yesus itu ya dari mana Anda? Salah nggak sama orang? Kenapa dia dapat hukuman salib, bang? Kenapa dia mendapatkan hukuman salib? Karena bangsa Roma tidak mau bangsanya dirampas, bangsa Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh Romawi. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Berat kan? Berat. Ilmu Anda nggak sampai ke situ. Karena pendeta tidak pernah ngajarkan Anda tentang isi Bible. Iya, bang. Itu anak kecil pun bisa mengerti loh, bang. Bisa baca. Gampang loh bacanya. Oke. Benar tidak bangsa Yahudi sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi? Benar tidak? Enggak. Nah. Dia membunuh Yesus karena dianggap mengajarkan ajaran yang sesat. Enggak ada itu kesaksian palsu yang mereka buat agar mereka bisa membunuh Yesus. Dibunuh karena Yesus mengaku Tuhan, bang. Aduh, iya, betul. Korban gereja ini. Di mana itu tertulis? Petinggi Yahudi, bang, petinggi bait Allah, dia itu dianggap sebagai mengaku Tuhan. Iya. Nah, banyak orang dia mengaku Tuhan, mereka tuh berantak. Nah, kalau abang zaman sekarang ada yang ngaku Tuhan, pasti abang suruh bunuh kan? Iya, itu kesaksian palsu, itu kesaksian palsu. Baca Bible, bang. Dia banyak dituduh sebagai Tuhan. Memang dia nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi Allah langsung mengatakannya Tuhan ketika dibaptis Yohanes. Masih bisa dilanjut, Akang, atau diistirahatkan sebentar? Mulutnya udah kayak air mobil kemana-mana. Nggak berhenti dia. Bang, saya mau nanya ini, bang, tentang keimanan Muslimnya. Boleh, bang? Terkait dengan tema ini silakan. Enggak, saya mau nanya keimanan Muslim, boleh, bang? Jangan lari dari tema ini. Aduh, bosan lah tema itu terus. Udah nggak bisa. Harus menggunakan akal sehat. Bang, kalau Al-Quran itu dari mana itu, bang? Al-Quran itu kalam ilahi. Ya, maksudku jatuh dari langit atau dari mana, bang? Ya, dari langit dibawa oleh Roh Kudus menuju Nabi Muhammad. Oke, berarti dari Tuhan gitu ya, bang ya? Iya, kalau bukan dari Tuhan, masa sehebat itu Quran? Pasti dari Tuhan. Tuhan itu maha tahu nggak, bang? Iya, maha tahu ya. Berarti siapa yang disalib menurut Al-Quran, bang? Al-Quran tidak menjelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan siapa nama yang disalib. Tetapi Al-Quran mematahkan agama terdahulu yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Oke, berarti yang simpulkan di ini, Tuhan itu tidak tahu siapa yang disalib. Apakah Tuhan ini penghujatan Tuhan namanya? Saya tanya balik samamu, apakah Tuhanmu maha tahu? Oh, saya tahu apa maksud abang. Kiamat kan? Pasti abang bilang kiamat kan? Bukan. Apakah Tuhanmu maha tahu? Itu ya, maha tahu. Siapa nama orang yang menyunat nonotnya Tuhanmu?
Oh, kalau itu namanya penghujatan, Bang. Kita enggak. Saya serius bertanya. Memang Yesus secara manusia ya begitu. Saya serius bertanya. Loh. Berarti Tuhanmu nggak mau tahu kalau begitu? Bukan, atau saya rubah? Atau saya rubah? Namanya. Bukan, oke lah kalau kau anggap itu penghujatan. Oke. Sekarang saya bertanya, di dalam Markus 16 nomor 12, di situ Markus mengarang begini. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Jawab. Itu kayak kuasa Tuhan kita manusia tidak mampu, Bang, ke situ. Saya tidak tanya kamu, Tuhanmu menjelaskan tidak? Yesus menampakkan diri dalam rupa siapa? Ayo. Mungkin murid itu juga nggak bisa melihat. Kok jadi mungkin? Iya. Katanya Tuhan Maha Tahu dengan perspektif cara berpikirmu. Jadi saya tanya samamu. Markus mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa yang lain itu rupa siapa? Murid-murid itu tidak bisa melihat rupa itu karena saya tidak tanya murid. Saya tidak tanya murid, saya tanya Tuhanmu. Kenapa dia tidak mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa bom-bom atau dalam rupa Edis? Ya itulah, Bang. Siapa yang disalib menurut Al-Quran? Ini pertanyaan saya. Namanya siapa? Dia mengganti rupa dengan rupa siapa? Sama pertanyaan saya. Ayo. Kalau itu tentang kuasa ilahi, kalau yang disalib itu kan tidak ada tentang siapa yang dipakai rupanya Yesus, itu jawabannya. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain, berarti yang disalib itu bukan rupa Yesus tapi rupa lain. Kalau Anda bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Nabi Isa, saya pun bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Yesus. Ayo, karena bukti daripada kebenaran Al-Quran, ketika Yesus yang disangka Yesus itu disalib, ternyata yang tampil rupa lain. Berarti memang diserupakan. Anda bertanya siapa? Ada tidak siapa? Ayatnya yang menjelaskan Markus 16. Markus 16 nomor 12. Ayo. Oke, yang mana? Baca silakan. Saya pun tidak punya Alkitab. Dari tadi saya katakan, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, rupa siapa? Terbukti Quran. Berarti terbukti Al-Quran saya. Ternyata memang diserupakan. Kan begitu. Sekarang Anda bertanya kepada Al-Quran, siapa yang diserupakan? Saya balik nanya dong, siapa rupa yang diserupakan dengan Yesus? Ayo. Nanti saya lihat Markus itu, Bang. Silakan aja. Ya, kita sambut dulu teman kita yang lain ya, sambil saya minum kopi dulu sedikit. Ya, ini ada orang Min. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Min. Ya, ya, Kristen yang lain silakan naik. Renata jangan naik, nggak ada ilmu Renata ini. Jangan naik Renata. Masakonya kurang. Kopi kurang masako, nggak enak enggak. Masakonya kurang ini. Ya itu dicermati ya Bang Naldi, dicermati. Jangan terkungkung dalam dogma gereja, Bang. Itu tadi pertanyaan saya. Kalau memang dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjelaskan siapa yang disalib itu? Kan itu dia. Saudara, kalaupun Tuhan menyebut nama penggantinya Nikodemus misalnya, atau diganti oleh Nardi, atau Timbul, atau Bom-Bom, apakah kamu akan percaya? Tetap saja nggak percaya, bukan? Iya kan?
Begitu juga ketika dikatakan dalam Markus 16:12, Yesus menampakkan diri dalam rupa tukul. Anda juga tidak akan mengatakan itu kan, dan kami pun tidak akan percaya. Karena Al-Quran itu datang mematahkan tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu disalib. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, melainkan yang disalib itu adalah manusia lain. Nah, terbukti di kitab saudara, Markus sendiri mengatakan orang itu menampakkan diri dalam rupa lain. Disangka Yesus, kan itu data. Sebelum Islam itu ada Bang, ada Injil namanya Injil Basilides. Itu menceritakan juga seperti itu kisahnya. Yesus digantikan. Nah, jadi saya curiga Al-Quran meniru Injil itu, Basilides itu. Di Lukas pun dikatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kitab Lukas loh yang mengatakan itu. Karena Injil Basilides itu yang nggak palsu. Nggak usah aku bawa kemana-mana. Injil Lukas aja mengatakan, Injil Lukas nih mengatakan bahwa Yesus itu sudah digantikan dengan oknum lain, bukan Yesus lagi yang disalib. Lukas 22 nomor 69. Kata orang yang sedang disidang di Mahkamah Agama, Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang, yang dikira Yesus itu bukan Yesus. Ditanyakan sama orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah engkau Yesus, Mesias anak Tuhan? Apa kata dia? Engkau yang mengatakan itu. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti ini bukan Yesus. Berarti Al-Quran tidak salah. Lagian di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan, Kisah Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mereka ragu. Mana buktinya dia ragu? Ketika Anda baca dalam Lukas 24 nomor 37. Yesus menampakkan diri. Apa reaksi muridnya? Murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ragu dia. Di mana lagi dia ragu? Muridnya ragu. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya nggak percaya. Di mana lagi murid-muridnya itu ragu? Di dalam Matius 28 nomor 18. Dia mendekati muridnya, tetapi sebagian dari muridnya itu ragu-ragu dan tidak percaya. Jelas itu. Berarti Al-Quran tidak salah. Di mana lagi ada ragu? Tapi di Yohanes dikatakan peganglah tanganku Thomas, jika engkau tidak percaya. Ya Tuhan Allahku, aku percaya. Itulah bukti bahwa mereka ragu. Mereka ragu kalau itu guru mereka. Iya. Maka kan, tapi tangannya berlubang. Lah, yang disalib memang berlubang. Karena yang disalib ini adalah orang yang berlubang tangannya setelah dipaku. Tapi yang dipaku ini mereka ragu kalau itu guru mereka. Gimana sih? Mereka ragu kalau itu guru mereka. Karena kenapa mereka ragu? Karena pada saat penyaliban mereka nggak ada. Mereka kabur. Baca Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Mereka lari, mereka nggak tahu proses itu kemudian. Makanya Maria ketika masuk di goa pemakaman Yesus yang disangka Yesus, dia sudah melihat orang yang dibunuh itu, yang digantung itu, tapi dia malah tidak mengenalnya. Maria malah menganggapnya tukang kebun. Berarti memang ini sudah bukan Yesus. Markus menuliskan menampak orang ini tampak, tapi bukan lagi rupa Yesus, tapi rupa lain. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Ayo. Sekarang kalau Anda mengatakan, saya belum buka itu tentang rupa lain. Silakan Anda buka. Di dalam Yohanes 20, Maria, orang yang intim kepadanya, orang yang meminyaki badannya, orang yang kemudian menciumi rambutnya, menciumi kakinya, meminyaki tubuhnya. Ketika kemudian dia di pemakaman, dia tidak menemukan Yesus. Padahal yang ditemani bicara itu Yesus. Tuhan,
apakah engkau melihat mayat Tuhan kami? Sementara yang ditanya itu sudah Yesus. Dia pikir ini yang kutemani bicara ini tukang kebun. Alamak, masa cuma 2 hari berpisah dengan Yesus, tiba-tiba aja dia tidak mengenalnya. Itulah bukti bahwa yang tampil di situ bukan Yesus lagi. Karena memang Yesus didatangi malaikat. Dia berdoa pada sebelum penangkapan. Ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu dari hadapanku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Maka seorang malaikat datang menghampiri dan memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Yesus diangkat ke langit, diberi kekuatan supaya dia mempersiapkan diri meluncur ke langit bersama dengan malaikat. Berarti yang menggantikan dia bukan dia lagi. Bukan dia. Tetapi memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, di dalam Yohanes 18 nomor 5 ada orang berkata akulah dia. Nah, orang itu ditangkap. Orang ini yang ditangkap. Sedangkan nanti pada saat digiring ada lagi orang yang menggunakan kain lenan yang kabur dengan telanjang. Siapa yang menggunakan kain lenan yang lepas, yang lari kabur ini? Ya Yesus. Satu-satunya informasi Yesus menggunakan kain lenan. Makanya pada saat di sidang, apakah engkau Mesias anak Tuhan? Kamu sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya kepadamu. Apalagi gunanya aku berkata menjawabmu dan bertanya kepadamu. Kamu tidak akan percaya. Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ayo. Berarti yang ditangkap ini memang bukan Yesus. Yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus juga bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos juga bukan Yesus. Itu intinya. Yang kalian sembah itu juga bukan Yesus. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kembali kepada tema kita. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, lepaskan Kristus. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan tidak ada kematian Kristus itu adalah keselamatan bagi Kristen, maka katakan hukum Taurat itu tidak benar. Titik. Buktinya hari ini ada 2 golongan di atas muka bumi ini yang mengusung Torah. Kok kayak Tuhan kalau yang menentukan kayak gitu? Pertama disebut Judaism, yang kedua disebut Kristen. Enggak, kok kayak Tuhan kau menentukan kayak gitu? Diam dulu. Kau hanya manusia biasa yang modal congor aja. Diam dulu. Yahudi pemegang kitab Taurat. Dari tadi aku dengar omonganmu tuh kayak Tuhan lebih dari Tuhan kau itu. Sahabat setan, diam. Yahudi pemegang Taurat. Kristen pemegang terjemahan Taurat. Pemegang Taurat masih menjalankan hukum Taurat karena Taurat adalah kebenaran. Sedangkan Kristen memegang kematian Kristus karena mereka meninggalkan kebenaran Taurat. Karena memang Taurat bukan untuk Kristen. Maka jelas sekali kematian Kristus diterima oleh Kristen. Kebenaran Taurat masih dijalankan oleh orang Yahudi. 2 kelompok ini tidak satu, berbeda. Yahudi masih menjalankan hukum Musa, sedangkan Kristen bukan penganut hukum Musa, tetapi menerima Kristus sebagai Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Selesai. Maka Paulus mengatakan, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Anda harus menerima satu di antara keduanya. Jangan terima dua-duanya, itu gila namanya. Oke, kita ngopi lagi teman-teman. Ya, Naldi masih percaya dengan Paulus atau percaya sama Yesus? Jelas sama Yesus lah bang. Oh, berarti sama Paulus gak percaya? Ya dia kan cuman mengajarkan aja bang, menyebarkan aja. Apa yang disebarkan Paulus? Menyebarkan Injil sama orang non Yahudi bang. Sama Yahudi diusir, gak diterima.
Paulus mengatakan, jika ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Berarti Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu terkutuk, kata Paulus. Itu bang, karena kan beda-beda pandangan gitu. Manusia itu beda-beda pandangan. Makanya di Galatia 1 Paulus mengatakan itu bang. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Nah, Injil yang diberitakan oleh Paulus bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Kisah Para Rasul, bukan Petrus, tetapi Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Berarti yang lain daripada 13 surat itu disebut terkutuk. Lukas itu terkutuk, Markus ya bang, tentang menyangkal ketuhanan, penyaliban, dan kebangkitan bang. Mungkin. Berarti kalau begitu Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena Taurat mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Melarang membunuh Yesus. Berarti nggak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bahkan dikatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan, sekedar mengharap kebenaran dari hukum Taurat saja itu, kata Yesus, sia-sia. Kata Yesus, kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sekedar berharap kepada Taurat ada kebenaran, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus dan kamu keluar dari kasih karunia. Jadi jangan kamu kotori mulutmu dengan mengatakan ada loh kebenaran di Taurat. Jangan. Karena kapan kau mengatakan ada kebenaran, berarti kamu mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu bukan untuk saudara. Hukum Taurat itu, benarkah dia, salahkah hukum Taurat itu, atau benarkah hukum Taurat itu, tak ada hubungan dengan Kristen. Itu hanya berguna bagi kaumnya Bani Israel saja. Maka satu-satunya solusi, jangan kau percaya kepada Taurat. Percaya kepada kematian Kristus. Baru kau bisa selamat menurut Paulus. Begitu. Pula Yahudi sudah menolak Yesus, jadi tidak ada hubungan lagi sama mereka itu. Nah, itu dia. Makanya kamu harus melepaskan Taurat. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah menurut saudara ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau kebenaran yang bagus-bagusnya pasti ada bang, tentang kebaikan. Berarti Kristus percuma mati kalau masih ada. Ya kan pasti ada kebenaran itu yang tentang kebaikan gitu bang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Bukan kayak gitu maksudnya. Nah itu Paulus mengatakan gimana dong? Iya dia yang mengatakan itu, tapi itu kan bukan saya. Saya Kristen yang beda dari dia. Oh gitu. Jadi kamu bukan merasulkan Paulus? Oh kalau itu kalau tentang dia berjumpa dengan Yesus ya saya percaya, cuman saya berbeda sama dia. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda percaya sedangkan yang ketemu dengan Paulus itu bukan manusia? Maria melahirkan apa menurut saudara? Manusia atau bukan? Ya itu bang, kuasa Tuhan itu. Makanya saya tanya dulu. Percaya Tuhan itu harus ada kuasanya. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Melahirkan manusia yang dari Roh Kudus. Makanya. Nah, melahirkan manusia. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Iblis itu manusia atau bukan? Iblis itu bukan manusia. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Bisa. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan bukan manusia. Berarti itu siapa? Karena bukan karena jawabannya. Itu siapa? Yesus, karena dia menyuruhkan Injil. Lah, Yesus katanya bukan manusia. Yesus itu manusia. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia,
tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, apakah iblis manusia? Bukan. Bisakah iblis mengaku Yesus? Bisa. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengaku Yesus, betul? Tidak betul. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat datang memakai nama Yesus. Dalam arti kata, ada iblis datang mengaku memakai nama Yesus. Ya tunggu Tuhan datang lah biar dia menjelaskan siapa yang sesat. Waduh, telat. Kalau salah dari sekarang mati masuk neraka. Enggak, kalau saya percaya saya masuk surga. Terus Percaya apa? Menurut Yesus akan datang kepada muridnya Kristus palsu, menyesatkan banyak orang. Nah, itu siapa itu? Yang itu Kristus palsu itu belum datang itu Bang, belum datang. Belum datang. Iya. Yesus mengatakan datang di abad pertama. Menurutku belum datang. Itu menurutmu, tapi menurut Yesus datang di abad pertama. Datang kepada murid-muridnya angkatan pertama. Menurutku Kristus palsu itu yang nanti yang diakui Yahudi Bang. Itu nanti datang. Terus turun. Bagaimana ceritanya? Yesus berkata kepada muridnya yang asli, yang hidup sesamanya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu datang kepada muridnya. Harus datang kepada murid di abad pertama. Dan Yesus mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan dilemparkan keluar. Telah datang itu artinya sudah datang pada zaman Yesus. Gimana dong? Kalau menurutku Paulus itu bukan iblis juga lah, karena dia malah bertobat dia Bang. Menurutku dia bukan iblis. Kalau dia bertobat dari apa? Karena di dalam keyakinan kami itu dia itu sebelumnya pembunuh orang-orang Kristen gitu Bang. Karena dia sebelumnya Yahudi. Kok pembunuh orang Kristen? Ada aja. Pembunuh orang Yahudi pengikut Yesus. Kristen itu pengikutnya Paulus. Oke. Jadi, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Kalau begitu, turunkan salib yang ada di rumah Anda karena sia-sia kematian Kristus. Begitu.